Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila inisial E kepada korban inisial RZ memasuki babak baru. Kasus ini mencuat setelah korban RZ dimutasi dan terkena demosi buntut pengaduannya ke atasan terkait kasus dugaan pelecehan Rektor Universitas Pancasila. Dugaan pelecehan seksual diketahui terjadi pada Februari 2023 di ruangan Rektor Universitas Pancasila. Saat itu korban RZ mendatangi ruangan Rektor Universitas Pancasila, namun secara tiba-tiba E melakukan pelecehan terhadap RZ. Setelah melaporkannya ke polisi atau Polda Metro Jaya, RZ meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK mengaku telah menerima permohonan perlindungan yang diajukan R. Selanjutnya LPSK segera melakukan penelaahan atas permohonan perlindungan tersebut. Ada 4 hal yang akan didalami LPSK dalam proses penelaahan pengajuan perlindungan dari korban. Pertama, LPSK akan mendalami dugaan ancaman yang diterima pemohon. LPSK nantinya juga akan memeriksa kondisi psikologis dari RZ dan juga rekam jejaknya. Ya, tanggal 21 Februari pengacara datang untuk menyampaikan meminta konsultasi ke LPSK. Dan tanggal 25 kemarin dia sudah melengkapi berkas-berkasnya. Kami sudah mendapatkan beberapa dokumen tentang laporan polisi, kemudian juga kronologi peristiwa, ya. Dan kami tentu akan lanjuti dari permohonan ini dengan berkoordinasi dengan pihak penyelidik ya untuk mendalami proses hukumnya sejauh mana, termasuk juga keterangan yang diperoleh dari pihak penyidik atas peristiwa ini seperti apa. Jadi untuk mencocokkan antara keterangan korban yang kami peroleh dan juga keterangan korban yang disampaikan kepada penyidik. Di sisi lain juga tentu kita mungkin akan melakukan asesmen psikologis terhadap situasi psikologis korbannya, ya, dan juga mendalami apakah ada ancaman dari peristiwa ini dan juga dari laporan proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak korban. Di sisi lain juga kita berharap atas peristiwa ini tidak ada upaya untuk membuat korban kemudian kehilangan pekerjaannya. Ya. Jadi pihak Universitas Pancasila maupun yayasannya harus bisa menjamin bahwa posisi korban dan proses hukum yang sudah berlangsung ini tidak mengakibatkan korban kehilangan pekerjaan. Menurut Edwin, proses penelaahan itu akan berlangsung selama 30 hari. Setelah itu LPSK baru memutuskan menerima atau tidak permohonan perlindungan yang diajukan RZ. Sebelumnya, kuasa hukum korban Amanda Metovani menjelaskan alasan RZ mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Adanya relasi kuasa yang membuat korban merasa ketakutan dan butuh perlindungan LPSK. Kejadiannya Januari dan Februari kejadian. Dan kalau ditanya kenapa baru melapor, karena secara psikis traumatik mereka itu yang membuat mereka maju mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Ya, korban ini membuat surat dulu kepada pihak yayasan, tetapi dari pihak yayasan itu tidak ada respon sama sekali, sehingga pihak keluarga korban meminta korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Tak hanya LPSK, pihak korban pun sudah bersurat kepada beberapa lembaga terkait lainnya.
mulai dari Kemendikbud, LLDikti atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi hingga Komnas Perempuan. Bantahan. Rektor Universitas Pancasila berinisial E membantah tuduhan pelecehan yang dilayangkan kepadanya. Raden menyampaikan setiap orang berhak untuk melapor, namun ia mengingatkan adanya konsekuensi hukum jika laporan tersebut fiktif. Ia menilai laporan tersebut janggal, terlebih pelaporan tersebut dilakukan di tengah pemilihan rektor baru. Raden menyampaikan pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini berjalan. Menurutnya, polisi bekerja secara profesional untuk membuktikan benar tidaknya laporan tersebut. Sudah pernah dilaporkan ke pihak yayasan, tapi tidak direspon atau tidak ada jawabnya selama 1 tahun hingga akhirnya kasus itu berlangsung di kepolisian. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Mungkin agak sedikit saya betulkan waktunya ya. Beliau melaporkan ke yayasan memang belum lama, ya. Dan yayasan sudah melakukan beberapa pertemuan-pertemuan untuk menanggapi hal ini. Jadi memang kasus ini terjadi sudah setahun, baru mereka bisa mengatasi rasa traumanya itu, karena buat mereka itu juga satu hal yang mungkin tidak bisa diterima, dan baru ada keberanian setelah mendapat dukungan dari suaminya untuk melaporkan dan menuliskan surat kepada yayasan. Yayasan setahu saya langsung memberikan reaksi positif, artinya bukannya tidak mempedulikan, tapi mereka mulai untuk melihat, kan belum tentu satu kasus itu bisa langsung dijudge ya. Jadi mereka melakukan beberapa penelitian dan lain sebagainya, melihat kebenaran kasus itu, mencari informasi ya. Nah, dari informasi itu mungkin kebetulan sudah lanjut ke dilaporkan kepada polisi. Jadi sebetulnya itu sudah ada satu sikap yang mendukung laporan tersebut, hanya belum sampai terbahas secara detail. Jadi itu kondisinya seperti itu. Batal hadiri pemeriksaan. Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila berinisial E batal menghadiri pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait dugaan kasus pelecehan seksual terhadap staf kampusnya RZ 42 tahun pada Senin 26 Februari 2024 ini. E meminta agar pemeriksaan bisa ditunda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi menyatakan polisi telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan E. Sidik oleh penyidik Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya. Penyidik hari ini tadi pagi telah menerima surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila terkait permohonan penundaan pengambilan keterangan ataupun pemeriksaan. Alasan penundaannya karena di hari yang sama sudah terjadwal ada agenda atau kegiatan lain di kampus. Dan penyidik akan menjadwalkan untuk pengambilan keterangan nanti akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2024.
mohon maaf. Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Itu update-nya ya. Untuk perkembangan penyidikannya masih dalam proses penyelidikan. Dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Polri, kemudian yang dilakukan penyelidik adalah melakukan penyelidikan dari peristiwa yang dilaporkan dengan mengambil atau mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat, atau mengetahui adanya sebuah peristiwa yang dilaporkan.